A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bayani Ahkamis Siyam. Kitab pada menyatakan hukum berpuasa. Wa huwa wa saumu masdarani. Kalimat siyam dan saumu itu masdar. Keduanya adalah kalimat masdar. Maknahuma lughatan imsaku. Artinya makna siyam dan makna saumu pada logat, pada bahasa adalah imsak, yaitu menahan diri. Wa syar'an, makna puasa pada syara' imsaku an muftirin bin niyatin makhsusatin, yaitu menahan diri daripada hal yang membatalkan dengan niat yang dikhususkan pada sekalian hari orang-orang yang berhadapan di saumi bagi puasa daripada orang muslim dan berakal dan suci daripada haid dan nifas. Jadi puasa pada syara' adalah menahan diri daripada hal yang membatalkan yang diawali dengan niat yang dikhususkan dan dikerjakan puasa ini pada sekalian hari, yaitu dari awal masuk waktu sholat subuh sampai masuknya waktu sholat maghrib. Syurutu wujubi siyam wa syaraitu wujubi siyami salah satu asya'a. Syarat-syarat wajib berpuasa ada 3. Wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya', dan pada sebahagian ibarat 4 perkara, yaitu pertama Islam dan bulugh dan baligh, wal aqlu dan berakal, dan yang terakhir yang keempat syarat wajib berpuasa yaitu wal qudratu ala saumi, mampu kuasa di atas melakukan puasa. Wa hadza wa saqitu ala niskhati salasah, yang mana ibarat redaksi wal qudratu ala sumi ini tidak ada pada niskhah yang 3 tadi. Fala yajibu somu ala muttasafi bi adadi zalika, maka terpahamlah bahwa tidak wajib puasa di atas orang-orang yang tidak bersifat dengan sifat yang tadi, yaitu Islam, baligh, berakal dan mampu. Bagi orang yang bukan Islam, atau dia Islam tetapi belum baligh, atau sudah baligh tetapi akalnya enggak ada, atau dia enggak mampu, maka tidak wajib untuk melakukan puasa apabila tidak mencukupi syaratnya. Wa faraidu shaumi, fardu puasa, rukun puasa. Wa faraidu shaumi arba'atu asya', rukun puasa atau fardu puasa ada 4. Pertama, ahaduhan niyatu bil qalbi, yaitu melakukan niat dengan hati. Fa in kana saumu fardhan ka ramadan aw nadhran fala budda min iqa'in niyati lailan wa yajibu ta'yinu fi saumil fardhi ka ramadan. Fardu puasa atau rukun puasa ada 4. Salah satunya yaitu niat dengan hati. Maka jika adalah puasa tersebut adalah puasa fardu seperti fardu Ramadan atau fardu nazar, maka wajib daripada menjatuhkan niat, melakukan niat pada malam. Apabila puasa itu puasa wajib, maka wajib melakukan niat pada malam. Malam yang dikatakan dengan malam dari awal masuk waktu sholat maghrib sampai masuknya waktu sholat subuh, itu malam. Wa yajibu ta'yinu fi saumil fardhi ka Ramadan, dan wajib mentayinkan pada puasa fardu seperti puasa Ramadan. Wajib dalam niat mentayin, yaitu menyebut puasa
puasa Ramadan. Puasa, kalau puasa nazar berarti ditentukan niatnya nazar. Kalau puasa kafarat ditentukan berarti niatnya fardu kafarat. Kalau puasa Ramadan berarti disebut fardu Ramadan. Sebut Ramadan ini ta'yin. Wa akmalun niyati saumihi ayyakula syakhsu. Sebaik-baik niat seseorang mengatakan berniat, seakmal-akmal niat berupa nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa besok dari menunaikan fardu Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Wasalisu imsaku anil akli wasyurbi. Dan yang kedua, fardu atau rukun puasa yang kedua yaitu imsak, menahan diri daripada makan dan minum. Wa in qallal ma'kulu wal mashrubu inda ta'ammud, sekalipun makan dan minum sedikit. Fa in akala nasiyan aw jahilan lam yuftir. Maka jika makan ia dalam keadaan lupa atau jahil, enggak mengetahui hukum, lam yuftir, tidak batal. Ingkana dengan syarat, ingkana jika ada ia itu yang qariba ahdi bil Islam, yang dekat masa dengan Islam, baru masuk Islam. Orang jahil makan, dia nggak tahu bahwa makan minum dapat membatalkan puasa. Dia jahil, maka dimaafkan bagi dia apabila dia baru masuk Islam, baru mengenal Islam. Au nasya'a ba'idan 'anil ulama, atau kedudukannya, keadaannya, keberadaannya itu jauh daripada ulama. Tidak ada ulama dan orang-orang alim tempat dia bertanya tentang hukum yang membatalkan puasa. Wa illa aftar, kalau tidak yang demikian maka batal. Jahilnya karena tidak mau bertanya, ada ulama atau ada tempat orang yang dia belajar tentang hukum yang membatalkan puasa, namun dia tidak mau belajar dan tidak bertanya, maka batal. Jahil yang semacam ini dapat membatalkan. Wasalisu jima'i, yang ketiga fardu puasa atau rukun puasa yaitu imsak anil jima', yaitu menahan diri daripada melakukan jima' amidan, dalam keadaan sengaja. Wa ammal jima'un nasiyan fakal akli nasiyan, dan adapun jima' bersetubuh dalam keadaan lupa, maka dianya itu seperti makan dalam keadaan lupa, yaitu dimaafkan. Rukun puasa yang ketiga yaitu menahan diri daripada bersetubuh, melakukan jima'. Adapun kalau lupa bahwa dia lagi berpuasa, maka dimaafkan. Sebagaimana pada pembahasan, makan dalam keadaan lupa dimaafkan, tidak membatalkan karena lupa. Warabi'u, yang keempat rukun puasa yaitu ta'ammudi taqayyi, ta'ammudi taqayyi, yaitu imsak daripada sengaja muntah. Yaitu yang keempat, yang terakhir fardu atau rukun puasa yaitu menahan diri daripada sengaja muntah, tidak melakukan muntah secara sengaja. Falau ghalabahul qai'u lam yabtul shaumuhu, maka jika terberat, maka jika terghalib, terpaksa akannya oleh muntah, niscaya tidak batalah puasanya. Apabila seseorang bukan karena sengaja, karena ada penyakit, maka muntah tersebut tidak membatalkan puasa, karena dia udhur, yaitu masuk angin misal atau lain sebagainya.
ma yuftiru bihi shaim, barang yang batal dengannya oleh orang yang puasa. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya, ahaduha wa saniha ma wasala amdan ilal jawfil munfatih aw ghairil munfatih kal wusuli mim ma'mumatin ila ra'si. Alladzi yang membatalkan dengannya oleh orang yang berpuasa itu 10 perkara. Ada 10 perkara yang dapat menyebabkan puasa batal. Pertama dan kedua yaitu ma wasala amdan ilal jawf, barang yang sampai dalam keadaan sengaja kepada jawf, memasukkan sesuatu secara sengaja dalam rongga yang terbuka atau tidak terbuka, seperti menyampaikan, memasukkan daripada ubun-ubun, ubun-ubun kepala kepada sehingga masuk dalam otak, dalam memasukkan sesuatu di ubun-ubun sehingga masuk dalam otak. Wal muradu imsaku shaim, dan maksud yang demikian itu adalah menahan oleh orang yang berpuasa an usuli ainin, daripada sampai sesuatu kepada barang yang dinamakan rongga. Wasalisu, yang ketiga yang dapat membatalkan puasa adalah huknah, suntik, fi ahadis sabilaini, pada salah satu dua jalan. Huknah wahiyah, dianya huknah itu dawa, obat, yuhqinu bihil maridu, yang menyuntik dengannya, yang mengobati dengannya oleh sesakit pada kubul atau dubur. Itu yang diibaratkan daripada keduanya pada madan bisa bila ini. Jadi menyuntik, mengobati, memasukkan obat pada salah satu dua jalan, yaitu kubul kemaluan depan dan kemaluan belakang pada saat bagi orang yang lagi berpuasa, maka batal puasanya, baik dengan secara disuntik atau bukan. Warabi'ul qai'u amdan fa illam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaq. Yang keempat yang dapat menyebabkan batalnya puasa yaitu muntah dalam keadaan sengaja. Maka jika tidak sengaja tidak batal puasanya, sebagaimana yang telah dibahas. Wal khamisul wat'u amdan fil farji, yang kelima yang dapat membatalkan puasa yaitu wata', melakukan wata', bersetubuh jima' dalam keadaan sengaja pada farji, kemaluan. Fala yuftiru shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaqa, maka kalau jima' atau wata' bersetubuh dalam keadaan lupa bahawa kita lagi berpuasa, maka tidak batal sebagaimana yang telah dibahas dahulunya. Wasadisu, dan yang keenam yang dapat membatalkan puasa yaitu inzal. Dianya inzal itu khurujul mani, yaitu mengeluarkan mani daripada sebab mubasyarah, saling bersentuhan, bila jima' tanpa jima', muharraman ka ikhrajihi biyadihi aw ghairi muharram. Mengeluarkan mani daripada sebab bersentuhan tanpa jima', baik itu secara yang diharapkan seperti mengeluarkannya dengan tangannya, atau selain yang diharamkan seperti mengeluarkannya dengan tangan istrinya atau lamitnya. Wahtaraza bimubasyarati an khurujil mani bil ihtilam, dan memelihara ia dungku dengan kata mubasyarah daripada keluar mani dengan ihtilam. Fala iftara bihi jazman, maka keluar daripada kata-kata mubasyarah, saling bersentuhan, yaitu keluar daripadanya kata ihtilam, yaitu mimpi. Jadi keluar mani dari sebab bermimpi tidak membatalkan puasa. Wasabi'u ila akhiril asyaratil haidu wan nifasu wal junun wal riddah.
Yang ketujuh sampai yang terakhir yaitu sampai ke 10 yang membatalkan puasa yaitu haid. Yang ketujuh haid. Dan yang ke-8 nifas, darah nifas, keluar darah nifas. Wal junun, dan gila. Dan yang ke-10 riddah, yaitu murtad. Famata tara'a syai'un minha fi asna'i sawmi abtalahu, maka kapan-kapan terjadi salah satu daripadanya yang 4, haid, nifas, junun dan riddah, pada pertengahan puasa, pada selagi berpuasa, abtalahu, niscaya membatalkan ia akannya puasa. Apabila terjadi salah satu di hari kita lagi berpuasa terjadi, yaitu datang haid atau datang darah nifas atau datang junun gila atau riddah, maka puasa tersebut menjadi batal. Wallahu a'lam bishawab wa 'alaihi al-mas'il wal ma'ab.